Aturan non-UE paksa AC Milan untuk hanya memilih salah satu dari Marcus Rashford atau Kyle Walker. AC Milan menghadapi situasi sulit di bursa transfer Januari terkait kemungkinan merekrut Marcus Rashford atau Kyle Walker, karena peraturan Serie A yang membatasi pendaftaran pemain non-Uni Eropa. Meskipun Milan memiliki peluang untuk mendatangkan kedua pemain internasional Inggris tersebut, aturan Liga hanya memungkinkan mereka untuk mendaftarkan salah satu dari mereka. Serie A memiliki batasan ketat terkait jumlah pemain non-UE yang dapat didaftarkan oleh setiap klub dalam satu jendela transfer. Setiap klub hanya dapat mendaftarkan 2 pemain non-UE baru di setiap jendela transfer. Mulai musim tahun 2024 sampai 25, aturan ini diperketat lebih jauh untuk pemain dari negara tertentu, termasuk Inggris, Albania, dan Swiss. Dalam setiap jendela transfer, klub Serie A sekarang hanya diperbolehkan mendaftarkan 1 pemain Inggris, dan 1 pemain Albania, terlepas dari jumlah total pemain non-UE yang tersedia. Dengan status Inggris sebagai negara non-UE pasca Brexit, pemain Inggris kini dianggap sama dengan pemain dari negara non-UE lainnya. Karena Marcus Rashford dan Kyle Walker sama-sama berasal dari Inggris, Milan hanya dapat mendaftarkan salah satu dari mereka di skuad Serie A mereka pada Januari. Hal ini berlaku bahkan jika Milan berhasil mencapai kesepakatan finansial untuk mendatangkan keduanya. Milan harus memutuskan siapa yang lebih dibutuhkan oleh tim, berdasarkan kebutuhan mendesak mereka. Rashford dapat memberikan tambahan daya serang yang signifikan, terutama dengan kemampuan bermain di berbagai posisi di lini depan. Kehadirannya akan membantu Milan mengatasi masalah konsistensi dalam mencetak gol dan memberikan opsi serangan yang lebih dinamis. Walker, di sisi lain, akan memperkuat lini pertahanan Milan, khususnya di posisi bek sayap. Dengan pengalaman dan kecepatannya, ia bisa menjadi tambahan yang berharga untuk memperkuat sisi kanan pertahanan Milan yang kadang rentan. Mentalitas dan konsistensi AC Milan jadi PR terbesar Sergio Conceição. Pelatih baru AC Milan, Sergio Conceição, kini telah berada di klub selama 2 minggu. Meski ia berhasil mempersembahkan trofi Supercoppa Italiana, hasil imbang 1-1 melawan Cagliari di Serie A menunjukkan bahwa pekerjaan besar masih menantinya, terutama dalam hal konsistensi dan mentalitas tim. Setelah pertandingan melawan Cagliari, Conceição tidak menahan diri untuk mengkritik performa timnya. Ia menyebut babak pertama sebagai babak terburuk sejak saya melatih. Pernyataan ini mencerminkan rasa frustrasinya terhadap pendekatan tim yang gagal menampilkan intensitas dan kualitas yang diharapkan. Salah satu pertanyaan besar yang dihadapi Conceição adalah, bagaimana mungkin Milan mampu mengalahkan tim-tim besar seperti Juventus dan Inter, tetapi kesulitan menghadapi tim seperti Cagliari. Conceição percaya bahwa masalah ini lebih bersifat mental daripada teknis atau taktis. Setelah kemenangan besar di Supercoppa, ia mengharapkan timnya tampil dengan intensitas tinggi melawan Cagliari. Sebaliknya, Milan tampil lesu di babak pertama, memberikan ruang bagi tim tamu untuk menciptakan beberapa peluang berbahaya. Pelatih asal Portugal ini menyadari bahwa inkonsistensi kronis Milan bukanlah masalah baru. Ia telah mengidentifikasi kelemahan dalam mentalitas pemain, terutama dalam menghadapi tim-tim yang bermain bertahan dengan disiplin. Conceição juga kecewa karena timnya gagal menerapkan rencana permainan yang telah dipersiapkan dengan baik selama sesi latihan di Milanello. Dalam latihan, para pemain menunjukkan pemahaman yang baik tentang cara menyerang blok rendah, memenangkan bola kedua, dan mencegah serangan balik. Namun, ketika berada di lapangan, banyak pemain inti gagal mengeksekusi rencana tersebut dengan baik. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Conceição, karena ia merasa timnya memiliki potensi untuk tampil lebih baik. Ia bertekad untuk menyelidiki penyebab kegagalan ini, baik dari segi teknis maupun mental. Conceição tahu bahwa Milan tidak memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri. Dengan persaingan ketat di Serie A dan ambisi untuk lolos ke Liga Champions musim depan, setiap poin sangat berharga. Pertandingan berikutnya, melawan Como akan menjadi ujian penting bagi Rossoneri untuk menunjukkan respons yang kuat. Conceição berharap timnya bisa belajar dari kesalahan melawan Cagliari dan tampil dengan intensitas serta fokus yang lebih baik. AC Milan bersiap hadapi Como 1907.
Como dan AC Milan akan bertemu di Giuseppe Sinigaglia pada laga tunda pekan ke-19 Serie A 2024/2025. Pertandingan Liga Italia antara Como vs AC Milan ini dijadwalkan kick-off Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, jam 0.30 waktu Indonesia Barat. Como masih berjuang di papan bawah. Sejauh ini, tim promosi yang dilatih Cesc Fabregas tersebut baru mampu mengemas 4 kemenangan. Pada laga terakhirnya, Como meraih hasil yang cukup memuaskan. 1 gol Patrick Cutrone membawa Como menahan Lazio 1-1 Olimpico. Sama seperti Como, Milan, yang kini ditangani pelatih baru Sergio Conceição, juga bermain imbang 1-1 di laga terakhir mereka. Hasil kontra Cagliari itu terbilang sangat mengecewakan. Pasalnya, hasil itu mereka raih di kandang setelah sempat unggul lewat gol Alvaro Morata. Pahitnya lagi, hasil seri melawan Cagliari di San Siro itu justru dialami Milan setelah menjuarai Supercoppa Italiana, Piala Super Italia, di mana mereka mengalahkan Juventus dan Inter Milan. Penyakit Milan ketika masih ditangani Paulo Fonseca, di mana mereka meraih hasil-hasil memuaskan melawan tim-tim kuat, tapi gagal menang melawan tim-tim yang di atas kertas lebih lemah, sepertinya belum teratasi. Apakah itu bakal terulang saat tandang ke markas Como nanti? Zlatan Ibrahimovic, Supercoppa tak berarti jika tidak konsisten di Serie A. Zlatan Ibrahimovic menegaskan jika kemenangan di Supercoppa Italiana tidak akan berarti jika AC Milan tidak mempertahankan performa tersebut di Serie A. Sergio Conceição langsung membuat AC Milan terlihat sebagai tim yang berbeda. Dia membawa Milan meraih kemenangan atas Juventus dan Inter Milan, untuk mengangkat trofi Supercoppa Italiana di Riyadh. Yang kami inginkan adalah reaksi, untuk mengejutkan tim dengan pergantian pelatih ini. Yang penting adalah tim menerima cara kerja Conceição. Ia memenangkan Piala Supercoppa Italiana, ujar Ibrahimovic. Tapi harus diingat, jika kami tidak mempertahankan performa itu, maka trofi tersebut tidak akan berarti. Penting untuk mempertahankan reaksi itu dan kembali meraih poin untuk bisa naik ke papan atas klasemen Serie A. Mengingat perbedaan yang dibuat oleh Sergio Conceição, yang masuk dalam daftar pendek selama musim panas, apakah Milan menyesal tidak memilihnya sejak awal? Tidak ada penyesalan. Saat Anda membuat keputusan, Anda harus meyakininya dan kami melakukannya. Tetapi ada kurangnya konsistensi dan kami harus mengambil risiko. Kami adalah tim, kami bekerja sama dan setiap keputusan dibuat bersama. Kami semua memiliki tanggung jawab masing-masing dan tentu saja ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Saya belajar setiap hari, dan memulai di klub yang tekanannya selalu maksimal. Saya tidak takut dengan tantangan, justru sebaliknya, tantangan itu membuat saya bersemangat, saya rendah hati dan tahu bahwa saya harus berkembang seiring waktu.